لبيك يا الله لبيك يا Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan meningkat di Timur Tengah akibat aksi saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan kelompok Houthi di Yaman. Amerika Serikat untuk pertama kalinya di bawah kendali Trump melancarkan serangan udaranya ke Yaman yang menewaskan sedikitnya 53 orang di Yaman. Jet-jet tempur Amerika Serikat menyerang Sanaa dan Saada, markas Houthi pada hari Sabtu 15 Maret 2025. Setidaknya, ada sekitar 40 serangan yang terjadi yang menargetkan dua lokasi ini. Serangan lanjutan juga terjadi pada hari berikutnya pada 16 Maret, di mana serangan udara ini menghantam markas militer, fasilitas penyimpanan senjata. Kemudian pada 17 Maret, Houthi kembali melaporkan dua serangan udara yang terjadi di Al-Hudaidah. Tapi, apa yang membuat eskalasi di Timur Tengah ini kembali meningkat? Jawabannya adalah Laut Merah. Seperti yang kita tahu, Laut Merah merupakan rute penting bagi 12% lalu lintas pengiriman dunia. Dalam 18 bulan terakhir, Houthi telah menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat secara langsung sebanyak 174 kali dan menargetkan kapal pengiriman komersial sebanyak 145 kali. Serangan ini disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Aksi Houthi di Laut Merah sempat terjeda ketika gencatan senjata Hamas Israel berlaku pada 19 Januari 2025, tepat sehari sebelum Trump menjabat. Tapi, Houthi kemudian menyatakan akan menyerang kembali kapal-kapal Israel setelah Israel menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah negosiasi lanjutan soal gencatan senjata. Houthi juga mengancam akan mulai melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel yang melewati Laut Merah jika Israel tidak mencabut blokade terhadap bantuan yang masuk ke Gaza. Hal ini membuat Amerika Serikat tidak senang dan melancarkan serangannya untuk memperingatkan Houthi. Sebenarnya bukan hanya Amerika Serikat yang terlibat. Meski tidak secara langsung berpartisipasi, Inggris memberikan dukungan pengisian bahan bakar rutin untuk Amerika Serikat. Menanggapi itu, pihak Houthi tidak gentar dan tidak akan mengurangi dukungan mereka terhadap Palestina. Dan benar, dalam waktu 24 jam pasca serangan Amerika, juru bicara militer Houthi mengatakan pada Senin 17 Maret bahwa kelompoknya melancarkan serangannya yang menargetkan kapal induk dan beberapa kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah bagian utara. Pihak Houthi juga bersumpah akan memperluas serangan hingga ke semua kapal angkatan laut dan kapal komersial Amerika Serikat di Laut Merah jika serangan udara Amerika Serikat terus berlanjut. Houthi juga menyebut, meski Amerika Serikat menjustifikasi tindakannya sebagai langkah untuk melindungi navigasi internasional, dampaknya melampaui tujuannya dengan memakan banyak korban. Houthi memang mengancam untuk menyerang kapal-kapal Amerika Serikat. Namun, Houthi menuduh Amerika Serikat melebih-lebihkan ancaman terhadap navigasi internasional di Selat Bab al-Mandeb. Houthi sama sekali belum menyerang kapal manapun, meskipun mengancam akan melakukannya karena blokade Israel terhadap semua bahan makanan, bahan bakar, dan pasokan lainnya ke jalur Gaza. Propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat disebut menyesatkan opini publik internasional. Serangan baru dilakukan Houthi setelah Amerika melancarkan serangan mematikannya ke Yaman. Tapi, kelihatannya Trump tetap pada narasinya dan tidak akan mengurangi intervensinya di Yaman, bahkan akan terus menggunakan kekuatannya sampai tujuannya tercapai. Trump bukan cuma mengancam Houthi, Trump juga mengancam Iran untuk segera menghentikan dukungannya kepada Houthi. Namun Komandan Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami membantah negaranya terlibat dalam serangan Houthi. Menurutnya, Houthi adalah sebuah gerakan independen dan tidak terafiliasi dengan negaranya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan menegaskan kalau Amerika Serikat tidak punya wewenang untuk mendikte kebijakan luar negerinya. Tuduhan justru tertuju kepada negara-negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang disebut membantu serangan udara Amerika Serikat di Yaman. Klaimnya, ada beberapa pesawat yang mondar-mandir di wilayah Arab. Hal ini pun mengundang reaksi global. Rusia ikut mendesak Washington untuk menghentikan serangan ke Yaman.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menghubungi Rubio untuk mendesak penghentian segera penggunaan kekuatan dan pentingnya semua pihak untuk terlibat dalam dialog politik. PBB juga menyerukan penahanan diri sepenuhnya dan penghentian semua kegiatan militer. Pernyataan itu turut memperingatkan resiko serius terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman, negara termiskin di dunia Arab. PBB menilai kalau setiap eskalasi tambahan dapat memperburuk ketegangan regional, memicu siklus pembalasan yang bisa semakin mengganggu stabilitas Yaman dan kawasan Timur Tengah. Cina sendiri, lewat Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, menyerukan menentang tindakan apapun yang meningkatkan ketegangan di Laut Merah. Mengenai konflik Palestina-Israel, Mao Ning juga berharap agar pihak akan bekerja sama untuk memungkinkan penerapan perjanjian gencatan senjata yang berkelanjutan dan efektif, menahan diri dari tindakan eskalasi apapun, dan mencegah krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Tapi, serangan Amerika Serikat sudah terlanjur membuat ketegangan di Timur Tengah. Hizbullah, yang merupakan sekutu Houthi, mengecam keras agresi brutal terhadap Yaman yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Hizbullah menyebut kalau serangan yang dilakukan Amerika Serikat adalah upaya putus asa untuk menghentikan rakyat Yaman agar terus mendukung Palestina. Hizbullah menambahkan bahwa penargetan warga sipil dan infrastruktur vital di Yaman sekali lagi memperlihatkan wajah buruk pemerintah Amerika Serikat yang sebenarnya. Kelompok tersebut menyebut serangan tersebut sebagai kejahatan perang dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan norma internasional. Soal persenjataan, dalam serangannya ke kapal induk Amerika Serikat, USS Harry Truman, Houthi meluncurkan 18 rudal balistik dan rudal jelajah beserta pesawat tak berawak. Meski begitu, tidak ada konfirmasi soal jenis persenjataan yang digunakan oleh Houthi. Tapi sejauh ini, Houthi memiliki beberapa rudal balistik di gudang persenjataan yang memungkinkan Houthi untuk menyerang target-target strategis musuh. Salah satunya adalah rudal balistik anti kapal asif. Rudal ini dilaporkan memiliki jangkauan maksimum hampir 450 km dengan muatan amunisi mencapai 500 kg. Atau kemungkinan yang digunakan itu adalah rudal Tankil. Ini merupakan versi rudal balistik jarak pendek Ra'ad 500 Iran yang dikonfigurasi untuk menggunakan anti kapal. Tankil lebih kecil dari Asif, namun diperkirakan memiliki jangkauan yang lebih panjang, sekitar 500 km. Sementara itu, Amerika Serikat melibatkan aset udara dan laut Angkatan Laut Amerika Serikat dari grup serang kapal induk Truman dan pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat yang diluncurkan dari pangkalan di wilayah tersebut. Pesawat yang diluncurkan oleh Truman mencakup FA-18E FS Super Hornet. Ini adalah salah satu jet tempur andalan Amerika Serikat yang punya jangkauan jelajah melebihi 3.300 km. Selain jet tempur, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis video kapal penjelajah peluru kendali kelas Ticonderoga USS Gettysburg yang meluncurkan rudal jelajah serang darat Tomahawk ke sasaran Houthi di Yaman. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Menjawab itu, ada dua skenario potensial. Jika serangan ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menghancurkan kendali Houthi atas Yaman Utara, maka serangan tersebut berpotensi mendorong stabilitas regional dan memulihkan lembaga-lembaga negara yang sah. Namun, jika serangan ini hanya merupakan aksi pembalasan sementara, maka serangan tersebut beresiko memperumit situasi regional secara signifikan, meningkatkan ketidakstabilan di Laut Merah dan sekitarnya, dan akibatnya mengancam perdagangan internasional dan ketahanan energi global. Mengapa? Houthi didukung oleh Iran, baik secara logistik maupun teknologi persenjataan. Jika konflik semakin panas, Iran bisa memasok lebih banyak rudal dan drone canggih ke Houthi. Iran juga mungkin akan mendorong kelompok pro-Iran lain seperti Hizbullah dan milisi Irak untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat. Maka, ketegangan bisa meluas ke konflik Amerika dan Iran yang secara otomatis memicu perang yang jauh lebih besar. Untuk mencegah itu, drone MQ-4C milik Angkatan Laut Amerika Serikat disebut sedang memata-matai Iran. Jika konflik terus membesar, dampaknya tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga membuat harga minyak bisa melonjak drastis karena gangguan di Laut Merah dan Teluk Persia. Kemudian, perdagangan global terganggu karena 12% perdagangan dunia melewati Laut Merah. Sehingga perekonomian negara-negara berkembang
bisa terhantam akibat inflasi bahan bakar dan logistik yang lebih mahal.